Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah seorang dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Baik, Wende mari ke depan. Baik teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Wende. Sama-sama Ibu Guru. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kalian, Ibu punya satu yel-yel untuk kita semua. Ibu minta kalian untuk berdiri. Tepuk semangat. 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 Baik, silakan dulu anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran ke-1. Anak-anak, kita akan belajar tentang apa? Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Nah, anak-anak, perhatikan gambar yang akan Ibu sudah tempelkan di depan kelas. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Gambar alat musik, Baju adat, kain adat. Baik, ini adalah salah satu contoh dari keberagaman budaya Indonesia. Nah, ada yang tahu pengertian dari keberagaman budaya bangsa itu sendiri? Keberagaman adalah salah satu perbedaan yang ada di masyarakat, baik itu dari golongan, ras, budaya, dan bahasa. Baik, keberagaman Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang di dalamnya dipenuhi dengan keragaman serta kekayaan. Ada berbagai suku bangsa, budaya serta ras daerah dan juga kepercayaan agama. Walaupun Indonesia memiliki banyak perbedaan, tetapi negara kita tetap satu. Yang disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sekalipun berbeda-beda namun tetap Satu. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya sebuah video yang akan Ibu tunjukkan kepada kalian untuk menambah wawasan pengetahuan kalian. Nah, untuk tidak lebih lanjut, Ibu akan tampilkan. Silakan kalian simak video yang Ibu tunjukkan. Iya, Ibu. Ya, sudah Ibu. Kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Kita lanjut teks Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Paragraf pertama pada teks Pawai Budaya ini membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik.
utamanya bagi warga Kampung Babakan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf, dan dalam setiap paragraf memiliki satu buah gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah sebuah inti pembahasan yang tertulis dalam paragraf. Gagasan ini menjadi dasar dalam pengembangan sebuah paragraf. Nah, untuk memudahkan kita menemukan gagasan utama atau gagasan pokok, langkah-langkahnya meliputi: yang pertama, bacalah secara seksama seluruh isi paragraf. Berikutnya, temukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Selanjutnya, tentukan unsur inti kalimat utama. Unsur inti kalimat utama itu meliputi subjek dan predikat. Unsur inti dalam kalimat utama itulah yang merupakan gagasan pokok. Dari teks bacaan Pawai Budaya dapat kita temukan kalimat utamanya, yaitu terletak pada awal paragraf. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Dari situ kita bisa menemukan unsur inti kalimat utama, yaitu yang meliputi subjek dan predikat, sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa gagasan pokok dari paragraf pertama teks bacaan tersebut adalah pawai budaya sangat menarik. Untuk paragraf 2 sampai dengan 5, silakan adik-adik cari sendiri ya. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut meliputi keberagaman agama, budaya, bahasa daerah, makanan khas daerah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Aji dan Cindai berasal dari Yogyakarta. Rumah adat daerah Aji dan Cindai yaitu joglo. Makanan khasnya yaitu gudeg. Kemudian ada Adam dan Lela yang berasal dari Betawi. Rumah adat daerahnya yaitu rumah kebaya. Kemudian makanan khas daerahnya yaitu kerak telur. Contoh yang lain ada Anwar dan Zakiyah yang berasal dari Padang. Rumah adat daerahnya yaitu rumah gadang dan makanan khasnya yaitu rendang. Adik-adik bisa mencari tahu informasi tentang keberagaman suku bangsa dengan cara bertanya kepada teman yang lain ya. Nah, jika adik-adik dengan teman di sekolah berasal dari suku yang berbeda ataupun agama yang berbeda, bagaimanakah sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan tersebut? Berikut ini contoh sikap menghargai keberagaman antara lain. Yang pertama, kita harus berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Berikutnya, kita tetap menghormati orang walaupun berbeda keyakinan. Yang selanjutnya, kita senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun terhadap orang lain. Lalu, kita juga ikut mengapresiasi akan keanekaragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya, kita harus mencintai keberagaman serta meyakini bahwa keberagaman akan memiliki manfaat yang lebih banyak. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Yang pertama, angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian, berikutnya saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya, kendang. Kendang ini berasal dari Jawa Barat. Lalu ada tifa yang berasal dari Papua dan dimainkan dengan cara dipukul. Alat-alat musik yang digoyangkan, ditiup, dipukul, atau dipetik akan menghasilkan bunyi.
Hal ini karena alat-alat musik tersebut menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Lalu, bagaimana caranya jika ingin menghasilkan bunyi yang lebih keras? Caranya yaitu dengan memperbanyak jumlah getaran dalam setiap detik. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara yang dihasilkan pun akan semakin keras. Oke, sekian video pembelajaran 1, tema 1, subtema 1, kelas 4. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menonton video yang sudah Ibu tampilkan tadi, di sini Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Nah, tugas tersebut ada terdapat teks dan kalian akan membaca teks tersebut dan kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Ibu. Baik anak-anak, setelah kalian sudah menerima tugas yang Ibu berikan, Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian untuk menjawab tugas-tugas yang soal-soal yang Ibu berikan kepada kalian. Jika kalian semua sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Saya Ibu. Baik, Cecilia. Nomor 1, apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Paragraf pertama terdapat topik bahwa warga kampung Babakan tidak sabar akan melihat pawai tersebut yang diadakan di alun-alun. Nomor 2, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Pada paragraf 3, gagasan utama itu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Gagasan pendukung, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Paragraf 4, gagasan utama, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Gagasan pendukung, wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut dengan baju koko. Paragraf kelima, gagasan utamanya, Udin dan teman-temannya senang melihat pawai budaya. Gagasan pendukungnya, selalu ada hal baru yang mereka perhatikan di setiap tahun. Baik, terima kasih Cecilia. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk Cecilia. Nah, anak-anak, dari keberagaman tersebut kita diajarkan untuk saling menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, contoh dari menghargai keberagaman tersebut yaitu yang pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, saling menghormati yang berbeda agama. Dan yang ketiga, memberi apresiasi terhadap keberagaman. Indonesia selain kaya akan keberagaman budaya pakaian adat, Indonesia juga kaya akan jenis musik, alat musik tradisional. Nah, di sini Ibu punya beberapa contoh alat musik, jenis alat musik tradisional. Yang pertama yaitu saluang. Saluang dari Sumatera Barat, cara memainkannya dengan cara ditiup. Yang kedua, tifa. Tifa dari Papua, cara memainkannya yaitu dipukul, ditendang. Yang ketiga, angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, cara memainkannya dengan cara digoyangkan. Yang keempat, kecapi. Kecapi berasal dari Sulawesi Barat, cara memainkannya dengan cara dipetik. Yang kelima, kendang. Kendang berasal dari Jawa Tengah, cara memainkannya dengan cara dipukul. Apakah kalian semuanya paham? Paham, Ibu. Baik, kalau semuanya paham, dipetik. Yang kelima, kendang. Kendang berasal dari Jawa Tengah, cara memainkannya dengan cara dipukul. Apakah kalian semuanya paham? Paham, Ibu. Baik, kalau semuanya paham,
Ibu akan membagikan tugas kepada kalian yang akan kalian kerjakan dan kalian presentasikannya ke depan kelas. Ya Ibu. Ibu beri waktu kalian 5 menit dari sekarang untuk kerjakan tugas yang Ibu berikan. Baik Ibu Guru. Baik anak-anak, jika sudah mengerjakan soal yang Ibu berikan, maju ke depan untuk mempresentasikan. Saya Ibu. Baik, maju ke depan. Maju ke depan. Baik, nomor 1, tulislah nama alat musik tradisional yang kamu ketahui. Jelaskan alat cara memainkannya serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. 1. Nama alat musik suling asal daerah Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Suling dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran pada seruling dan getaran menghasilkan bunyi. Terima kasih. Baik, terima kasih Wende. Sama-sama Ibu Guru. Tepuk tangan untuk Wende. Nah anak-anak, alat musik yang dimainkan akan menghasilkan getaran. Setiap benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu dinamakan dengan sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya seperti alat-alat musik yang akan dimainkan seperti angklung dan alat musik lainnya, jika dimainkan akan menghasilkan bunyi dan getaran. Nah anak-anak, dari materi kita hari ini apakah semuanya paham atau ada yang belum mengerti? Sudah paham. Sudah Ibu. Baik, jika semuanya paham, materi kita cukup sampai di sini. Ibu akan memberi. Baik anak-anak, di negara kita terdapat berbagai keberagaman yang ada. Nah, dari keberagaman tersebut, kita patut menghargai perbedaan-perbedaan yang ada sebagai wujud rasa syukur kita terhadap kebudayaan kita. Nah, anak-anak, alat musik yang dimainkan akan menghasilkan bunyi. Bunyi dapat menghasilkan getaran. Sekian materi kita pada hari ini. Ibu minta salah satu orang dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Marno, untuk memimpin kita dalam doa. Baik Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Marno. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu.